Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPDI Villa Melati Mas. Selamat datang di ibadah online pada minggu ketiga di bulan Maret ini. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali secara online dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, hadirat Tuhan akan terus kita rasakan, akan terus kita nikmati melalui ibadah online ini. Pada minggu yang ketiga ini firman Tuhan bertema mati secara rohani, dibangkitkan, menjadi berkat dan diberkati. Saya percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Sehingga rohani kita perlu dibangkitkan, ya rohani kita perlu dihidupkan supaya kita bisa menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah online kita dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh bisa berkumpul kembali, kami bisa bersama-sama beribadah secara online, dan kami percaya kami yang di rumah akan Kau lawat, akan Kau berkati Tuhan melalui ibadah online ini. Dan kami percaya kuasa-Mu, firman-Mu tidak dapat dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan kami tetap mengamini semua yang Kau sudah curahkan kepada kami semua, jemaat-Mu di Melati Mas Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami supaya kami boleh fokus dan kami boleh tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan pada saat ini. Sebab Dia Allah kita yang baik, haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, untuk amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, oh, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, oh, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, haleluya.
sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa dari hari ke hari Engkau baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Saatnya ya Tuhan kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kembali berjumpa kembali dengan GPDI Villa Melatimas. Gembala saudara bersama dengan saudara pada pagi hari yang indah ini. Mari tidak berlama-lama, kita buka Alkitab kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Tubuh saudaraku, dalam bahasa Greka dipakai kata soma. Saudaraku, mayat. Tubuh saudaraku yang tidak ada kehidupan. Tubuh saudaraku yang kasih Tuhan tidak ada kehidupan di mata Allah. Bukan berarti saudaraku kita menjadi orang yang mati, bukan. Tapi saudaraku kita harus mempersembahkan soma ini saudaraku. Tubuh saudaraku yang di hadapan Tuhan saudaraku seperti mayat. Tidak ada kehidupan, saudaraku. Semua yang sangat Tuhan tidak ada kehidupan, saudaraku. Dan kita persembahkan sangat Tuhan menjadi korban persembahan, saudaraku, yang hidup. Haleluya. Jadi sangat Tuhan, dari sangat Tuhan, dari soma, saudaraku, kita persembahkan, saudaraku, hidup kita, saudaraku. Kita tinggalkan hidup kita yang lama, saudaraku. Lalu kita sangat Tuhan hidup menjadi hidup yang baru. Dan sangat Tuhan, kita persembahkan, saudaraku, hidup yang hidup sudah baru ini, saudaraku, sebagai korban yang hidup. Haleluya. Dikatakan lebih lanjut. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah saudara, bagaimana kita bisa mempersembahkan itu semua? Maka ayat 2 bagian A berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Saudaraku, sehingga Tuhan kita saudaraku berubah, kita berbeda saudaraku. Dan kita saudaraku bertumbuh. Sehingga kita saudaraku, kita dapat membedakan saudaraku, manakah kehendak Allah dan kehendak dunia. Kita saudaraku dapat membedakan saudaraku apa yang baik dan yang tidak baik. Kita saudaraku Tuhan dapat membedakan saudaraku kehidupan atau perbuatan yang berkenan kepada Allah atau tidak. Saudaraku. Dan saudaraku Tuhan kita tahu saudaraku tentang apa yang menjadi rencana Tuhan saudaraku adalah membawa kita kepada menjadi gereja yang sempurna. Saudaraku. Ini sangat Tuhan pertumbuhan demi pertumbuhan yang terjadi saudaraku. Ini hasil dari apa? Dari saudaraku kita persembahkan saudaraku soma mayat ini saudaraku tidak berada kehidupan saudaraku kehadapan Tuhan saudaraku kepada Tuhan. Lalu kasih Tuhan kita dibaptis, kita menguburkan hidup kita yang lama saudaraku, kita bangkit dengan hidup kita yang baru. Nah saudara kita mempersembahkan hidup kita yang baru saudaraku, kita menjadi hidup di hadapan Tuhan. Dan saudaraku kita dapat saudaraku kasih Tuhan berubah oleh apa? Oleh pembaharuan akal budi kita, saudaraku. Sehingga kita sekali lagi kita dapat mengenal Tuhan. Kita tahu saudaraku mana kehendak Allah. Kita tahu saudaraku mana yang baik. Kita tahu saudaraku Tuhan mana yang berkenan kepada Allah. Dan saudaraku kita tahu rencana Tuhan atas gereja saudaraku adalah visi Allah saudaraku yang tertinggi saudaraku, yang termulia bagi kita saudaraku adalah menjadi gereja yang sempurna. Nah saudaraku Tuhan, bagaimana saudaraku kita dapat menjalankan semua itu? Mari kita lanjut saudaraku. Dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-6. Kita membaca saudara kasih Tuhan ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 6 ayatnya yang pertama.
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang dengan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Nabi Yesaya saudaraku berkata bahwa aku ini celaka, aku ini binasa. Kenapa saudaraku? Karena saudara kasih Tuhan, hidupnya saudaraku adalah soma, saudaraku, mayat. Tidak ada kehidupan saudaraku. Tidak ada saudaraku, tubuhnya saudaraku tidak ada kehidupan. Perbuatan saudaraku tidak ada kehidupan. Perkataan saudaraku tidak ada kehidupan. Semuanya saudara kasih Tuhan serba mati saudaraku di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, aku celaka. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan, aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi saudaraku, dia di tengah-tengah saudaraku, orang-orang yang najis bibir saudaraku. Sang kasih Tuhan. Tidak ada kehidupan. Saudaraku, soma. Mayat saudaraku. Tidak ada kehidupan. Nah sang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Setelah saudaraku, ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara kasih Tuhan. Mulutnya saudaraku, bibirnya saudara kasih Tuhan dibakar saudaraku. Dengan sepit saudaraku ada bara. Maka saudara Tuhan, dia tidak lagi menjadi najis bibir. Dia telah dibaharui saudaraku. Nah saatnya dia mempersembahkan tubuhnya saudaraku sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Roma 12 tadi ayat 1. Mempersembahkan saudaraku hidupnya, tubuhnya saudaraku sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan saudara kasih Tuhan. Tentunya saudaraku ayat 8 lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara kasih Tuhan. Setelah saudara kasih Tuhan dia dibaharui, hidupnya saudaraku menjadi hidup di hadapan Tuhan saudaraku. Bibirnya saudaraku menjadi tidak lagi saudaraku mengeluarkan kata-kata najis. Maka saudara Tuhan, Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus? Lalu Yesaya saudaraku berkata, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Sefanya pasalnya yang ketiga. Sefanya pasalnya yang ketiga. Sefanya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Sefanya pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Tapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Dengan lidah bibir saudaraku yang sudah bersih, memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa lain, itu bangsa saudaraku bibir yang bersih, maka sekalian ini dikatakan, akan memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Puji Tuhan saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita saudara kasih Tuhan menjadi saudaraku kawanan domba, kita saudara kasih Tuhan menjadi jemaah saudara kasih Tuhan GPDI Melati Mas saudaraku. Ini adalah bagian daripada rencana Tuhan saudaraku. Yaitu kita beribadah saudaraku dengan saling bahu-membahu saudaraku. Saling tolong-menolong saudaraku. Saling mengingatkan saudaraku. Saling menasehati saudaraku. Saling saudara kasih Tuhan mengajak saudaraku untuk beribadah. Jangan lupakan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan saudaraku.
Ibrani pasal 10 ayat 25. Saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara. Walaupun mungkin saudara kita masih online, saudara, tetapi percayalah saudara kasih Tuhan. Dengan the online ini saudara, justru disinilah kita harus semakin giat. Saudara. Kita makin semakin aktif. Saudara kasih Tuhan. Semakin saudara kasih Tuhan kita ingatkan. Kalau kita beribadah walaupun online, kita harus saudara ibadah saudara dengan kusyuk. Kita saudara ibadah saudara dengan baik. Kita kasih Tuhan ibadah saudara harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan saudara. Mari saudaraku, kita duduk saudara Tuhan bersama dengan keluarga saudaraku. Kita ajak saudaraku keluarga kita saudaraku untuk kita beribadah saudaraku. Jangan asal-asalan saudaraku. Jangan saudara kasih Tuhan sambil melakukan ini saudaraku, sambil mengerjakan ini, sambil saudaraku melakukan ini saudaraku. Tidak. Ingat saudaraku, Tuhan tahu. Tuhan berkata dalam Sefanya 3 ayat yang ke-9. Bahwa Tuhan memberikan kita saudaraku lidah bibir saudaraku yang bersih. Untuk apa saudaraku? Kita yang pertama adalah memanggil nama Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita memanggil nama saudaraku dengan mulut kita saudaraku, dengan bibir kita saudaraku, dengan perkataan itu, dengan ucapan kita saudaraku, kita memanggil nama Tuhan saudaraku. Dan yang kedua saudaraku, kita beribadah kepadanya. Haleluya saudaraku. Dan lebih lanjut dikatakan dengan bahu membahu, saling mengingatkan, saling menasihati saudaraku, saling melayani. Justru di tengah-tengah kondisi ibadah online ini saudaraku, kita harus semakin giat saling mengasihi, saling melayani, saling mengingatkan saudaraku. Yang paling kecil sama Tuhan dari gereja lokal adalah keluarga. Ajak keluarga kita saudara. Jangan biarkan saudaraku semua itu berjalan tanpa ibadah. Dan ibadah saudara yang kita jalani adalah dengan bahu membahu. Dengan kusyuk saudaraku. Dengan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku kita lanjut. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40. Dari Mazmur pasalnya yang ke-40. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang ke kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, dari Soma saudaraku, tidak ada kehidupan saudaraku. Daud berkata, aku dijenguk Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, Tuhan mengubah saudaraku. Dia berkata, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur lawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Haleluya saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, kita lihat saudaraku. Daud berkata, dari Soma, dari tidak ada kehidupan, maka Tuhan mengangkat aku dari lumpur dosa. Dari lumpur rawa saudaraku. Dan dia menempatkan kakiku di atas apa? Di atas bukit saudaraku. Dan dia menetapkan langkahku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Mempersembahkan korban saudaraku. Korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan. Lidah bibir saudaraku yang memuliakan Tuhan. Inilah yang terjadi saudaraku. Kita lihat saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku? Ayatnya yang ketiga. Ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat sini saudaraku. Begitu saudaraku luar biasa saudaraku. Hasil daripada saudaraku lidah bibir saudaraku yang berbeda saudaraku. Ada nyanyian baru. Ada ucapan baru saudaraku. Yang tidak lagi saudaraku mati. Tidak lagi soma saudaraku. Ada saudaraku kehidupan. Ada nyanyian baru saudaraku. Bibir saudaraku yang sudah dibasuh oleh Tuhan. Yang sudah saudaraku dibakar oleh Roh Kudus saudara kasih Tuhan. Mengeluarkan saudaraku puji-pujian. Mengeluarkan saudaraku kata-kata baru saudara kasih Tuhan. Luar biasa saudaraku. Banyak orang saudaraku menjadi takut. Takut kepada Tuhan. Kepada siapa saudaraku? Kepada Tuhan. Bukan takut saudaraku kepada kita saudaraku. Mereka takjub. Mereka heran saudaraku. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita saudaraku. Ada yang sesuatu yang berbeda dari perkataan kita saudaraku. Ada sesuatu yang berbeda saudaraku dari ucapan kita saudaraku. Ada sesuatu yang berbeda saudaraku dari perkataan-perkataan kita saudaraku. Ada sesuatu saudaraku yang luar biasa saudaraku. Dulu mungkin sang Tuhan kita saudaraku begitu mudah saudaraku mengejek orang saudaraku. Begitu saudaraku Tuhan mengata-ngatai orang saudara, berbuat sesuatu dengan perkataan kita. Tetapi sang Tuhan sekarang perkataan kita saudara, ada perkataan-perkataan yang membangun saudara. Perkataan-perkataan saudara yang menghibur saudara. Perkataan-perkataan saudara yang luar biasa saudara kasih Tuhan. Sehingga sang Tuhan dimanapun saudara kita ada, kemanapun saudara kita pergi, dimanapun kita berada saudara, ada sesuatu yang luar biasa saudara terjadi. Dan orang akan jadi takut kepada Tuhan. Orang bertanya saudara, apa yang membuat dia berubah? Apa yang membuat dia berubah? Ingat saudaraku,
Yeremia 29 ayat 7 berkata, di mana aku tempatkan engkau, disitulah engkau membangun shalom. Disitulah engkau membangun sejahtera. Disitulah engkau membangun hidup orang. Disitulah engkau membangun orang-orang yang lemah. Disitulah engkau membangun orang-orang yang letih. Disitulah engkau membangun orang-orang yang saudaraku yang sedang mengalami satu kondisi saudaraku, sedang patah semangat dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Disitulah kita diperintahkan saudaraku, dimanapun kita ditempatkan, bangun damai. Bangun shalom saudaraku. Dengan perkataan kita saudaraku. Orang akan menjadi takut kepada Tuhan. Lalu percaya kepadanya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Penginjilan yang efektif. Penginjilan saudaraku yang hidup. Penginjilan saudaraku yang paling berhasil adalah kehidupan kita. Dari soma saudaraku, mati menjadi saudaraku korban yang hidup. Menjadi hidup saudaraku di mata Tuhan. Saudaraku. Kita dengan perkataan baru saudaraku, kita dengan saudaraku perkataan yang baru, mari kita kasih Tuhan. Tuhan akan berbuat sesuatu, menjamah setiap orang, dan mereka akan takut kepada Tuhan, lalu percaya kepadanya. Haleluya. Hal lebih lanjut kita belajar saudaraku. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Surat kepada orang Ibrani, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pasal 13, ayatnya yang ke-15. Pasal 13, ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin, saudaraku. Mari. Korban syukur kepadanya, saudaraku. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Baik, saudaraku, melalui pujian, melayani Tuhan, saudaraku. Baik dengan perkataan kita, saudaraku, Tuhan. Dengan bibir, saudaraku, yang bersih. Dengan perkataan-perkataan, saudaraku, yang seperti saya tadi sudah katakan, saudaraku. Ucapan syukur. Memuliakan nama Tuhan dengan lidah, bibir, mulut kita. Haleluya. Mari, saudaraku, kita lanjut. Di dalam Zakaria pasalnya yang ketiga. Zakaria pasalnya yang ketiga, sebelum kitab Maleaki ada kitab Zakaria. Zakaria pasalnya yang ketiga, kita baca ayatnya yang pertama. Zakaria pasal 3 ayat yang pertama, kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Pada waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Nah sebelum kita lihat saudaraku, kita lihat dulu Sang Tunas. Siapa yang disebut Sang Tunas saudaraku? Kalau kita membaca, saudaraku tidak membaca, tapi kita saudaraku, asal saudara ketahui aja, dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16 saudaraku, Sang Tunas itu adalah Yesus saudaraku. Nah saudara kasih Tuhan. Imam besar saudaraku, Yosua. Saudaraku berdiri di hadapan malaikat Tuhan dan iblis. Kita tahu saudaraku sampai sekarang dan saudaraku sampai ketika nanti saudaraku terjadi peperangan dan iblis saudaraku tidak boleh lagi naik ke surga, turun naik saudaraku. Maka waktu itu saudaraku terus berjalan. Yaitu iblis saudaraku siang malam akan mendakwa kita. Akan mendakwa kita saudaraku. Nah ini yang terjadi oleh imam besar Yosua. Saudaraku. Kenapa saudara Tuhan? Ternyata saudaraku di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis saudaraku. Kita lihat di sini. Di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis saudaraku. Imam besar saudaraku. Seorang pelayan. Seorang yang melayani. Seorang hamba Tuhan saudaraku. Didapati berpakaian kotor. Berpakaian kotor. Berpakaian kotor. Jadi saudara Tuhan, iblis saudaraku mendakwa. Ketika saudaraku Yosua saudaraku melayani saudaraku, memberitakan Taurat saudaraku, dia didakwa saudaraku. Iblis mendakwa saudaraku.
inilah hambamu. Dia melakukan segala sesuatu, dia berkata segala sesuatunya, tapi dia tidak melakukan segala sesuatunya. Dia berkata, tapi dia tidak melakukan. Maka sang kasih Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis, saudaraku, Yosua itu berpakaian kotor. Nah, saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku. Maka malaikat itu berkata, aku telah menarik dia dari puntung, sebagai puntung dari api. Dia harus diangkat. Seperti tadi dalam Mazmur 40, saudaraku. Daud berkata, aku telah diangkat dari lumpur dosa. Aku telah diangkat dari lumpur rawa. Aku telah dijejakkan di atas bukit batu. Aku tetap ditetapkan langkah-langkahku, saudaraku. Sama juga, saudaraku, seperti Yosua. Sama juga, saudaraku, seperti saudara dan saya. Jadi, saudaraku, kalau kita sang kasih Tuhan berkata-kata, saudaraku, tetapi tidak melakukan, saudaraku, maka kita sama, saudaraku, di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis, saudaraku, berpakaian kotor. Oleh karena itu, saudaraku, mari hari ini Tuhan berkata kepada kita. Dia mau mengubah itu semua. Dia mau, saudaraku, mengangkat kita seperti sebuah puntung, saudaraku. Keluar dari bara api itu, saudaraku. Ditarik dari api, saudaraku. Dan Tuhan akan memakai kita, saudaraku, pakaian pesta. Tuhan akan memakai kita, saudaraku, pakaian pesta. Ada dua hal, saudaraku, yang dilakukan. Satu, dipakaikan, saudaraku, ditukar pakaian pesta. Yang kedua adalah ayat yang kelima, kemudian dia berkata, taruhlah terserban tahir pada kepalanya, saudaraku. Jadi kita lihat, saudaraku. Apa yang Tuhan membuat, saudaraku, imam besar, saudaraku, berpakaian kotor. Pikirannya, saudaraku. Jadi saudara Tuhan, dia mengolah firman, dia menyampaikan firman, saudaraku, menurut kemauan dia. Menurut pikiran dia. Bukan, saudaraku, menurut pikiran Allah. Bukan, saudaraku, menurut kehendak Allah. Saudaraku, mencari, saudaraku, kepentingan pribadi, saudara Tuhan. Jadi kita lihat, saudaraku. Serban harus tahir pada kepalanya, saudaraku, harus ditukar. Jadi, saudaraku, pola pikir Yosua, saudaraku, harus ditukar. Sehingga, saudaraku, dengan pola pikir, saudaraku, yang sudah dibaharui, saudara Tuhan, maka, saudaraku, Yosua memiliki pikiran-pikiran Kristus. Pikiran-pikiran Kristus, saudaraku, dinyatakan dalam apa? Dalam firman Allah. Saudaraku, dengan firman Allah, saudaraku, maka kita mengerti ini pikiran Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini kemauan Tuhan, ini jalan Tuhan, ini rencana Tuhan, dan sebagainya. Maka, saudara Tuhan, yang kita sampaikan adalah orang-orang yang disampaikan, saudaraku, adalah pikiran-pikiran Allah. Rencana-rencana Allah, saudaraku. Firman-firman Allah, saudaraku. Bukan firman kita, saudaraku. Bukan kita yang mengolah. Bukan kita, saudaraku, yang merancang, saudaraku, segala sesuatunya. Tidak. Biarkan Tuhan yang merancang, saudaraku. Sehingga kehendak Tuhan yang jadi. Dan saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini, saudaraku. Setelah saudara kasih Tuhan, Yosua, saudaraku, ditukarkan pakaian pesta, saudaraku. Maka Tuhan berkata, aku berjanji, aku akan memakai engkau. Aku akan mengelengkapi engkau. Engkau dan teman-temanmu aku akan pakai. Nah, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini, saudaraku. Bagaimana Tuhan bekerja. Apabila, saudaraku, kita mengganti pakaian kita. Dari pakaian kotor, saudaraku, menjadi pakaian yang bersih. Pakaian pesta. Dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. Saudaraku, bicara tentang pernikahan antara anak domba Allah dengan gereja. Saudaraku, meterai yang ke-8 dibuka, saudaraku. Pasal 8 ayat 1. Nah, pasal 19, saudaraku, bicara tentang bagaimana perempuan itu, saudaraku, mempelai itu, pengantin itu berpakaian lenan halus. Nah, lenan halus, saudaraku, adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang benar, saudaraku. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi, pakaian pesta itu, saudaraku, adalah bicara tentang perbuatan. Bicara tentang kelakuan. Bicara, saudaraku, tentang apa yang kita lakukan, saudaraku, sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita sampaikan, saudaraku, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau tidak, saudaraku, sekali lagi, di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis, saudaraku, yang terus, saudaraku, Tuhan mendakwa, saudaraku, kita ini berpakaian kotor. Tidak berpakaian pesta. Saudara tahu, kalau kita, saudaraku, bicara tentang pakaian pesta, saudara, maka saudara Tuhan dalam Matius pasal yang ke-22, saudara. Pakaian, saudaraku, Matius pasal yang ke-22, saudaraku, adalah bicara, saudaraku, gereja yang akan menikah menjadi mempelai. Ingat, Wahyu 19, saudaraku, bicara tentang mempelai. Nah, saudara Tuhan, untuk, saudaraku, kita menjadi mempelai, maka, saudaraku, kita harus berpakaian pesta.
Kalau tidak saudaraku, maka kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Oleh karena saudaraku, dalam Wahyu pasal yang ketiga, kepada saudaraku jemaat di Laodikia, firman Allah berkata, engkau kelihatannya hebat, engkau kelihatannya kaya, engkau luar biasa, tetapi di mataku, nah kembali saudaraku, inilah saudaraku yang harus kita sadari, inilah saudaraku yang harus kita mengerti, saudaraku. Bahwa kita saudaraku jangan hanya dilihat orang, kita ini saudaraku begitu religius. Begitu saudaraku, begitu kelihatannya saudaraku, wah luar biasa saudaraku. Kemana-mana saudaraku bawa Alkitab saudaraku memakai kalung saudaraku, salib dan sebagainya. Tidak saudaraku. Tetapi bagaimana hidup kita saudaraku? Apakah kita di hadapan Tuhan saudaraku berpakaian kotor atau berpakaian pesta? Nah Tuhan berkata dalam Wahyu 3 kepada jemaat di Laodikia. Belilah daripadaku 1 emas yang murni, iman. 2 pakaian putih, pakaian pesta. Perbuatan-perbuatan yang benar. 3 minyak untuk melumas matamu, Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan. Mari, pakaian pesta itu sangat penting bagi kita, saudara. Yakub pernah mengalami satu kondisi dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-35, kita lihat saudaraku. Kejadian 35. Ayatnya yang pertama, kitab Kejadian pasal 35 ayatnya yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan, 1, jauhkanlah dewa-dewa asing yang di tengah-tengah kamu. 2, tahirkanlah dirimu. 3, tukarlah pakaianmu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Akibat saudaraku dari Yakub mengajak keluarganya saudaraku tidak langsung ke negeri nenek moyangnya saudaraku dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga. Saudaraku, tapi dia mampir di mana saudaraku? Dalam pasalnya yang ke-30, dalam pasalnya yang kasih Tuhan ke-33 ayat yang ke-18 saudaraku, dia mampir ke Sikem. Nah saudara kasih Tuhan, dia di sana saudaraku membeli sebidang tanah, lalu dia memasang kemahnya, dan saudara kasih Tuhan, dia memanggil, membuat mezbah, dan menamai mezbah itu Allah Israel ialah Allah. Tapi saudaraku, dalam pasal yang ke-34, kita tahu saudaraku bahwa bagaimana kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan. Akibat saudaraku, dari segala sesuatu yang dilanggar oleh Yakub saudaraku. Nah, ternyata saudara kasih Tuhan, dari kehidupan demi kehidupan saudaraku, dari waktu demi waktu, dari perbuatan demi perbuatan saudaraku, mereka itu mundur saudaraku, dari kehidupan-kehidupan di hadapan Tuhan. Dari saudaraku, mempersembahkan korban yang hidup saudaraku, menjadi korban yang mati, soma, mayat saudaraku. Maka saudara Tuhan, Allah berfirman dalam pasal yang ke-35 ayatnya yang pertama tadi. Pergilah ke Betel, tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu saudara Tuhan, Yakub sadar bahwa saudaraku dia telah lalai, dia telah berubah. Dia tidak lagi saudaraku berpakaian putih, tetapi saudara Tuhan dia berpakaian kotor. Oleh karena itu dalam ayat yang kedua dia berkata, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. 1, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. 2, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Walaupun kalau saudara kembali dalam pasal yang ke-33 tadi, saudara ayat yang ke-19, ayat yang ke-20. Kasih Tuhan, dia membuat sebuah mezbah. Bahkan dia namai saudaraku, mezbah itulah Allah Israel ialah Allah. Allah Israel ialah Allah. Tapi saudara kasih Tuhan, ternyata tidak ada Allah dalam hidup mereka. Mereka sudah tidak membawa Allah dalam hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, sehingga saudara kasih Tuhan perbuatan mereka saudaraku dina saja diperkosa. Saudara kasih, karena apa? Karena saudaraku dia bergaul dengan orang-orang di Sikem. Saudaraku. Kita lihat saudaraku, kehidupan saudaraku yang mundur. Dan ternyata saudaraku, hidup mereka saudaraku ada dewa-dewa asing. Berarti saudaraku mereka sudah mendua hati. Kedua saudaraku, tahirkanlah dirimu. Berarti saudaraku hidup mereka saudaraku sudah tidak lagi berpakaian putih.
tapi saudaraku berpakaian kotor. Oleh karena saudaraku ditutup dengan Yakub berkata apa? Tukarlah pakaianmu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat saudaraku. Pengaruh dunia begitu kuat. Pengaruh dunia saudaraku begitu luar biasa. Sehingga saudaraku seringkali saudaraku Tuhan Yesus saudaraku tidak tahan, saudaraku tidak kuat sangka Tuhan. Seperti saudaraku tidak mampu lagi untuk saudaraku menahan saudaraku dakwaan-dakwaan iblis saudaraku. Tentang apa? Tentang kehidupan kita. Tentang perbuatan kita saudaraku. Tentang perkataan kita saudaraku. Kita sangka Tuhan mempersembahkan saudaraku selalu soma di hadapan Tuhan. Kita saudaraku mempersembahkan saudaraku selalu mayat di hadapan Tuhan saudaraku. Tetapi hari ini sangka Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Oleh karena sangka Tuhan, Dia ingin saudaraku kita mempersembahkan tubuh kita saudaraku sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu saudaraku. Mari saudaraku kita baca pasal 35 ayatnya yang ke-6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang bersama-sama dengan dia, didirikanlah mesbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat saudaraku. Dia pertama saudaraku bertemu dengan Allah di Betel. Dia bertemu dengan Allah saudaraku. Dan Allah hidup dalam dia dan dia hidup dalam Allah. Tetapi saudara kasih Tuhan, di Betel saudaraku, di bait Allah ini saudara kasih Tuhan, ternyata tidak ada Allah. Oleh karena itu ketika dia saudara kasih Tuhan kembali ke Betel saudaraku, dia tidak lagi menamai tempat itu Betel. Tetapi dikatakan saudaraku El Betel. Tempat Allah, rumah Allah, ada Allah. Allah di dalam rumah Allah. Allah di dalam rumah Allah. Allah di dalam bait Allah. Allah di dalam naos saudaraku. Allah saudaraku tidak lagi diam saudaraku, nanti saudara kasih Tuhan tidak lagi diam dalam hieron. Sekarang saudaraku Allah diam dalam hieron. Tapi saudara bersama dengan kita saudaraku Allah diam jika dalam naos bait Allah ini saudaraku. Untuk kita ibadah saudaraku Allah diam saudaraku dalam hieron. Bangunan gereja. Di mana saudaraku nanti gereja saudaraku akan dipenuhi saudaraku dengan orang-orang saudaraku Kedar dan Nebayot yang akan datang saudaraku mencari Allah. Mencari pengajaran saudaraku. Dan akan memenuhi rumah Allah saudaraku. Jadi rumah Allah saudaraku, hieron itu juga diperlukan saudara Tuhan. Untuk kita ibadah. Untuk kita belajar. Untuk kita saudaraku diajar. Saudara kasih Tuhan. Namun jangan lupa. Yang lebih penting saudaraku dari itu semua itu adalah naos ini saudaraku. Bait Allah ini. Harus ada Allah saudaraku. Jangan hanya bait Allah saudaraku. Kita bangga dengan orang Kristen saudaraku. Tapi saudara kasih Tuhan perbuatan kita saudaraku. Perkataan kita saudaraku. Tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman Allah saudaraku. Kita berkata firman Tuhan begini, tapi hidup kita saudaraku adalah pakaian kotor. Oleh karena itu saudaraku mari. Biarkan saudaraku Allah tinggal dalam hidup kita saudaraku. Allah tinggal. Mari saudaraku. Kita buka. Dalam kitab Daniel. Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasalnya yang ketiga kita baca ayatnya yang ke-18. Lalu kita baca ayatnya yang Ya 18 sampai ayatnya yang ke-23 saja. Tetapi seandainya tidak. Saya baca ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, maka dipanaskannya lah perapian itu sangat luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Ayat 24. Kemudian terkejut Raja Nebukadnezar lalu bangun dan dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah telah
3 orang yang telah kita campakkan ke dalam, dengan terikat ke dalam api itu, jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Yang keempatnya rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Ayat 27 perhatikan. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di situ. Api dunia, saudaraku. Rayuan dunia. Tawaran dunia, saudaraku. Saya ingin saudaraku membawa saudaraku ini kepada kehidupan kita. Saudaraku. Api dunia. Tawaran dunia, saudaraku. Rayuan dunia, saudaraku. Orang-orang saudara kasih Tuhan yang ingin saudaraku membakar saudaraku pakaian putih kita, saudaraku. Pakaian pesta kita, saudaraku. Kalau kita saudara kasih Tuhan berketetapan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan menyembah. Aku tidak akan menyembah patung. Aku tidak akan berubah iman. Aku tidak akan menjual iman. Aku tidak akan mendekati orang-orang yang merayuku. Aku tidak akan melakukan segala sesuatunya. Bahkan kekasihku pun tidak bisa melepaskan aku dari iman, pengharapan, dan kasih yang aku miliki kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Percayalah. Baju mereka, jubah mereka, rambut mereka, saudaraku, tidak ada tanda-tanda terbakar. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan. Percayalah. Apabila kita punya keyakinan teguh, kita punya iman yang teguh, tidak akan melepaskan segala sesuatu, tidak akan menerima rayuan apapun. Aku sekali Yesus tetap Yesus, sekali GPD tetap GPD, maka yakinlah saudara kasih Tuhan, baju saudara tidak akan terbakar. Haleluya. Baju saudaraku tidak akan terbakar. Saudara tetap berpakaian putih, saudara tetap berpakaian pesta, saudaraku. Tidak ada tanda-tanda, saudaraku, tidak ada bau hangus pun, saudaraku. Kenapa? Karena Allah, saudaraku, akan melindungi kita. Haleluya. Kita berkomitmen, saudaraku. Kita tetap, saudara Tuhan, tidak akan melepaskan iman kita, saudaraku. Maka Allah yang akan melakukan segala sesuatunya. Ingat, kita sedang, saudaraku, mendekati satu kondisi. Tadi saya sudah mengutip, saudaraku, Matius pasal 22, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Bahwa, saudaraku, banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara kasih Tuhan, mari jadilah orang yang sedikit itu, saudaraku. Jadilah orang-orang pilihan, saudaraku, yang tetap, saudara kasih Tuhan, menjaga pakaian putih, saudaraku. Tidak menukar, saudaraku, dengan dewa-dewa, saudaraku, asing seperti Yakub dan anak-anak. Tidak, saudaraku, Tuhan, tidak, saudaraku, mengotorkan, saudaraku, pakaian putih kita, saudaraku. Bahkan, saudaraku, sehingga, saudaraku, kita tidak bisa, saudaraku, meraih pakaian pesta kita, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, kita dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Oleh karena itu, mari hari ini Tuhan datang kepada kita. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kita baca, saudaraku, ayatnya yang ke-19. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan. Allah mengasihi kita, saudara. Oleh karena itu mungkin saudara merasa hari ini dihajar oleh Tuhan. Saudara merasa, saudaraku, saudara berpakaian, saudara kasih Tuhan, perkataan saudara begitu, saudara kasih Tuhan, hidup saudara menjadi mayat, saudaraku, menjadi soma. Saudaraku, tidak ada kehidupan, saudaraku. Perkataan kita, saudaraku, tidak mencerminkan, saudaraku, kehidupan kita sebagai orang percaya. Perbuatan kita, saudaraku, tidak mencerminkan, saudaraku, sebagai seorang yang berpakaian putih. Saudara kasih Tuhan. Segala saudaraku tidak layak, saudaraku. Mari, kita mungkin, saudaraku, seperti Yakub. Begitu, saudaraku, begitu luar biasa, saudaraku. Battle, rumah Allah. Ada Allah, saudaraku. Tetapi, saudara Tuhan, akhirnya, saudaraku, hanya tinggal battle saja, saudaraku. Tidak ada Allah dalam rumah Allah ini. Oleh karena itu, Yakub menamai, saudaraku, bukan lagi Betel, tetapi El Betel. Allah dalam rumah Allah. Mari, saudaraku, Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Atau mungkin saudara sudah mengalami hajaran Tuhan. Mari segera bertobat. Agar Tuhan, saudaraku, Tuhan pulihkan kembali. Seperti, saudaraku, Yakub, saudaraku, dan keluarganya dipulihkan kembali, saudaraku. Dipulihkan kembali, saudaraku. Dan dipulihkan kembali, sama Tuhan. Mari, bertobatlah dan dekatkanlah dirimu kembali. Tukar pakaianmu dengan pakaian putih.
tahirkan dirimu, jauhkan segala sesuatunya Tuhan. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, dia tidak ingin seorang pun tidak masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Saudara Tuhan, kalau kita bicara saudaraku makan bersama, saudaraku, berarti bicara saudaraku, orang-orang saudaraku yang masuk dalam rumah pesta, saudaraku. Orang-orang saudaraku yang menjadi bagian daripada rumah pesta, saudaraku. Pesta saudaraku. Pesta apa? Pesta pernikahan. Mari saudara Tuhan. Tuhan ingin saudaraku kita makan bersama. Tuhan ingin saudaraku kita hidup dalam pakaian putih. Perkataan kita saudaraku membangun seseorang. Jangan saudara kasih Tuhan hidup dalam soma. Menjadi mayat saudaraku. Tapi hiduplah dalam mempersembahkan korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, saya tidak panjangkan renungan firman Allah. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Haleluya. 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 Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh rabatakala matakala matakila matakala. Irabataka yala matakurama sikira matakurama sandata kira matakayala matakurama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ambu begitu Tuhan merasakan cengkeraman Roh Kudus begitu luar biasa. Firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan tolong kami. Agar kami Tuhan Yesus boleh hidup layak berkenan di hadapan-Mu. Kami Tuhan boleh mempersembahkan hidup kami yang lama Tuhan. Mayat ini, soma ini Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Kami akan menguburkannya Tuhan. Kami akan Tuhan memeruburkannya Tuhan. Dan kami akan bangkit Tuhan Yesus dengan hidup yang baru Tuhan Yesus. Dengan hidup Tuhan mempersembahkan korban kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga perkataan kami Tuhan mencerminkan Tuhan perkataan-perkataan yang adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Perbuatan-perbuatan kami Tuhan, kami memakai pakaian putih Tuhan, bukan pakaian kotor. Bahkan kami Tuhan Yesus akan dipakaikan Tuhan pakaian pesta, sehingga kami boleh layak Tuhan itu untuk menjadi mempelai. Oh haleluya, begitu luar biasanya rencana-Mu untuk kami Tuhan. Tuhan tolong kami, hamba berdoa dan serahkan Tuhan seluruh umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong. Bila Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus yang membakar Tuhan baju kami, jubah kami Tuhan. Tidak akan membakarnya Tuhan. Karena kami tetap teguh dalam Engkau. Kami tetap berpakaian putih, bahkan kami sedang menuju kepada pakaian pesta. Mari Tuhan tolong, agar kami Tuhan tetap Tuhan Yesus teguh dalam Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali GPDI melayani tetap GPDI melayani. Kami tidak akan berubah Tuhan, kami tidak akan mengubah, dan kami tidak akan keluar dari kondisi seperti ini. Terpujilah Engkau karena selama-lamanya, hamba-Mu serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu, dengan seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Kembali ada perusahaan, kembali ada toko, kembali ada restoran, kembali ada rumah makan, ada bengkel, ada salon, ada home industry, ada pabrik-pabrik dengan bahan baku yang Tuhan sudah sediakan, dengan usaha-usaha online mereka, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Termasuk perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan mereka tumpangi, baik di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri Tuhan. Engkau tetap bersama dengan mereka Tuhan. Berjalan di depan mereka, berjalan Tuhan bersama dengan mereka, dalam tiang awan sampai tiang api. Ketika Tuhan tahu ada bahaya atau ada apapun yang mengancam mereka, Tuhan beralih, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, dan Tuhan melakukan segala perkara yang heran. Nyatakan semuanya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkati Tuhan Yesus umat-umat-Mu, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, berkati Tuhan dari pribadi lepas pribadi, dari bayi-bayi sampai oma-opa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan tutup bungkus, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, berkat-Mu Tuhan atas kami semua yang ada, berkat-Mu atas rumah tangga kami semua yang ada, berkat-Mu atas pelayanan kami Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas bait Allah-Mu, berkat-Mu Tuhan atas semuanya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kota Tangerang Selatan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mengasihi Indonesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus segala satunya Tuhan, dengar doa-doa kami, dengar seruan kami Tuhan. Yang kami panjatkan, kami percaya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus ada pertolongan, dalam nama Yesus ada segala satunya, dalam nama Yesus ada pemulihan Tuhan. Dan dalam nama Yesus Tuhan, ada juga Tuhan Yesus yang memberkati, tangan-tangan yang sudah memberi pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan demi persembahan, dibukakan tingkap-tingkap langit, itu perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan dalam ribahan mereka, sehingga mereka tabur,
mereka tua sudah dengan janji Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini, terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan basuh dengan bilur-Mu, Tuhan berkati dengan bilur-Mu Tuhan. Yang lemah lembut Tuhan tolong, yang Tuhan yang lemah iman Tuhan tolong, yang lemah pengharapan Tuhan tolong, yang lemah dalam kasih juga Tuhan tolong. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Dengan demikian suka kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan, pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh sidang jemaat yang percaya dan menerima berkat Allah ini berkata amin. Tetap semangat, jangan kendor.